walaupun ini bukan yang pertama saya harus berpisah dengan orang yang saya cintai, tapi ini hal yang terberat. Anak sendiri udah dekat juga nggak sih sama Mas Kibil? Iya, ini sempat saya, karena saya pikir saya udah nikah, jadi saya bawa ke Jakarta dan saya udah urus surat urus kepindahan sekolah. Kita kan kalau saya dulu kan saya karir kan, jadi saya nggak sempat juga untuk mengurusi dia 24 jam. Jadi saya pikir kalau saya udah punya pasangan baru saya pindahin anak saya, dan ternyata nasib berkata lain. Ya okay. Saya terima. Mas, kalau dari Mas Kibil sendiri gimana sih dengan Mbak Eva kan menyatakan mundur ya? Mungkin dia sendiri tanggapan Tanggapan untuk apa? dan kemudian kan Mbak Eva mundur dalam artian. Dia sebenarnya nggak terima juga, tapi setelah saya bilang ada diskusi yang sangat serius, ada tangis, ada intonasi yang begitu keras juga, kadang fighting sedikit, tapi dari situ ya aku bilang jangan terlalu ego. Oke, kamu membuat saya nyaman selama ini, dan nyaman itu lebih dari cinta kalau saya artikan seperti itu. Tapi gimana saya bisa nyaman nanti ketika Bunda Rohimah mundur, terus saya harus melanjutkan hidup bersama kamu, dan itu yang membuat saya tidak nyaman. Di satu sisi saya perempuan, saya ulangi lagi, saya seorang perempuan yang punya nurani hati dan seorang ibu. Ketika saya nanti melanjutkan hidup bersama Mas Kiwil, nanti akan ada banyak hal lagi dan saya akan dibayang-bayangi rasa bersalah. Itu yang membuat saya tidak terlalu percaya diri lagi. Kenapa saya harus lanjutkan itu? Nanti saya dibayang-bayangi loh, Bunda Rohimah ngalah demi saya, dan nanti kemana-mana saya dibilang pelakor lu apa. Sebenarnya itu nggak terlalu membuat saya harus tapi teringat Bunda Rohimah lagi, seorang istri, seorang ibu yang luar biasa yang selama ini menemani Mas Kiwil. Saya bilang sama Mas Kiwil, ini udah keputusan. Dia bilang, kamu yakin? Kamu nggak mempertimbangkan? Aku bilang, berat hati sih, bukan saya karena saya nggak mencintai Mas, tapi kalau saya berbicara cinta itu kan kita udah dewasa ya, nggak perlu lagi sampai saya harus di titik itu. Saya bilang nggak cinta kan nggak mungkin, saya harus menikah dan udah melewati kebersamaan bersama Mas Kiwil. Nggak mungkin saya bilang aku cinta kamu, oke aku tinggalin kamu, kan itu nggak mungkin. Jadi anak kecil juga udah tahu gitu. Jadi kalau dibilang saya meninggalkan kamu karena saya tidak cinta, itu tidak sama sekali. Karena saya ada, dan sebagaimana saya ada hari ini itu dan dengan ada di titik poin sampai menikah itu karena didasari karena rasa nyaman dan cinta saya kepada beliau dan hormat saya respect banget sama Mas Kiwil, karena dia juga demikian kepada saya. Dia memperlakukan saya sebaik mungkin dan saya merasa juga dihargai sebagai perempuan. That's why aku memilih dia kemarin ketika harus kita melangsungkan dan harus memilih dia untuk menjadi imam saya. Tapi hari ini memang kabar yang harus saya bicarakan kepada pihak media. Saya meluruskan dan menjelaskan kondisi dan keadaan saya pada saat ini. Itulah yang terjadi, itulah yang saya alami, itulah yang saya sudah selesaikan, dalam arti saya ambil keputusan yang berat dalam hidup saya, dan itu nggak mudah teman-teman, nggak mudah banget. Walaupun ini bukan yang pertama saya harus berpisah dengan orang yang saya cintai, tapi ini hal yang terberat. Saya udah utarakan tadi, bukan kalau dulu saya mungkin hanya orang kampung saya yang tahu atau orang daerah saya yang tahu, tapi sekarang kan saya diketahui orang loh gitu. Jadi ada tekanan-tekanan luar dan dalam yang saya juga harus perhatikan. Tapi saya bersyukur, segala sesuatu saya syukurin. Hanya itu kekuatan saya dan anak saya tentunya.